Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang om-omku. Hari ini kita kedatangan sebuah mobil Peugeot 206 perbaikan torsi ya, torsi belakang. Salah satu dari kelemahan atau penyakit, bukan penyakit ya sebenarnya, memang karena faktor usia. Jadi karena di kaki-kaki belakang Peugeot 206 menggunakan torsi, sistem torsi, jadi sering kalah itu ya. Ini dicopot, bagian kaki-kaki belakang dicopot semua seperti ini. Biasanya lakernya atau bearingnya kalah atau habis. Solusinya biasanya dibubut. Kalau memang asnya ini masih bagus ya, kalau udah dibubut. Nah ini dipotong, dilepas asnya ini ya. Nanti dibongkar. Nah ini tromolnya. Ini tromolnya digerenda karena gentong ya, jadi enggak sepenuhnya bunder atau lingkaran, jadi gentong, mungkin kemakan kampas rem enggak rata. Digerenda. Masih dilepas. Ini as torsinya. Gelondong, memang harus dilepas ya. Tuh. Jadi untuk penggantian torsi memang harus dilepas seperti itu ya, dilepas semua. Jadi nanti kan dilihat juga as torsinya itu sudah kemakan sama bearingnya apa enggak. Kalau kemakan itu harus dibubut ulang, jelas, terus dibubut ulang, jadi biar enggak tergerus. Jadi harus mulus, bubukan bearingnya harus mulus ya. Jadi memang sedikit, ya bukan sedikit, memang pekerjaan yang besar ya, karena harus turun semua kaki-kakinya, kaki-kaki turun semua, terus dilepas semua bearingnya. Dilihat, yang pasti bearingnya nanti pasti kalah atau habis, jadi gerus ke as torsinya. Gejalanya ya ini, nanti bakal naikannya kurang empuk karena kan sudah tidak main, bearingnya sudah istilahnya bulir-bulir bearingnya ini sudah habis. Jadi seperti bulir-bulir bearingnya seperti ini, tapi yang di sana ya nanti itu sudah habis, sudah kemakan sama asnya. Untuk biaya juga sedikit lumayan, karena kan nanti juga belikan bearing satu set, kiri kanan bearing torsi yang pasti. Terus kalau ada biaya pembubutan, kalau misalnya sampai parah ya tergerus ya dibubut ulang. Terus biaya bongkar pasangnya ini juga lumayan ya. Tidak sembarangan karena penanganannya. Tidak semua bengkel kaki-kaki juga bisa dan mau untuk bongkar torsi Peugeot seperti ini.
lepasnya juga sangat susah. Ini untuk tromolnya gentong kiri kanan ya, jadi harus di gerenda. Dari segi naikan juga pasti ini keras, naikannya pasti sangat keras karena tidak main ininya. Jadi pengganti per ya ini pakai torsi ya. Kalau mobil-mobil pada umumnya pakai per daun atau per keong, ini tidak ada pernya. Jadi cukup torsi sama shock breaker aja. Jadi pasti naikannya keras, dan kalau terkena guncangan atau lubang pasti ini getar ininya, ban belakangnya kayak mantulnya itu ya kayak mantul pir mati atau stok mati gitu ya. Jadi mantul getar gitu, nggak bisa ngayun sempurna. Jadi keluhan torsi itu bukan karena kelemahan ya, kelemahan atau jadi hal yang minus buat 206, bukan, karena memang sistem kaki-kaki dari Peugeot 206 itu seperti itu ya. Jadi memang pakai torsi. Lah ini di transmisi manual sama matic juga sama sistem kaki-kakinya. Di tahun berapapun, mulai tahun keluaran pertama sampai yang keluaran terakhir juga sama sistemnya, sistem kaki-kakinya. Bukan jadi hal yang minus, cuman ya kalau mau beli 206 perlu dipertimbangkan kalau memang torsinya harusnya waktunya servis atau penggantian. Karena usia juga ya, kan karena torsinya gampang rusak, karena mungkin itu juga dari barunya belum pernah diganti, belum pernah diservis atau diperbaiki. Jadi kebanyakan untuk tahun yang sekian sudah menginjak 20 tahun lebih, akhirnya timbul masalah seperti ini. Jadi ya hal yang lumrah, bukan menjadi hal yang harus ditakuti atau momok ya, karena juga bisa diperbaiki dan bisa diservis. Cuman ya biayanya agak sedikit mahal, jadi harus mengeluarkan biaya lebih kalau memang kondisi mobilnya terkena bearing torsinya atau sistem torsi belakangnya. Itu masih dilepas, masih mencoba ngelepas, dilepas segelondong gini ya. Nanti setelah terlepas kita lihatkan bagian yang aus atau bagian yang memang tergerus ya, yang harus diganti. Nanti pasti bearingnya sama asnya ada yang rusak nanti. Oke ya Om, ini sudah kelepas. Nah, seperti ini ya. Kelihatan enggak? Nah, ini sampai tergerus gini ya. Sampai tergerus asnya. Udah parah ini. Sampai tergerus seperti ini. Berarti ini nanti harus dibilas. Kelihatan ya, tergerus ya. Oh. Sampai lubang, nanti dilas sampai halus, dilas atau dipopok ya, terus nanti dibobot.
Sama ini kiri kanan juga seperti itu kondisinya. Nah ini ditandai biar nanti pemasangannya mudah. Posisinya seperti ini kembali, yang kiri, yang ini untuk yang sebelah kanannya. Nah, sama ya, cuman lebih parah yang kiri. Yang kanan ini hanya tergores saja, nggak sampai tergerus. Ini tuh bekas piringnya sampai seperti ini. Mungkin ini dari barunya dulu belum berhenti ganti. Nah ini kondisi piringnya sampai seperti ini ya, hancur. Nah ini hancur berkeping-keping, ini butiran-butiran piringnya. Nah ini merotoli semua ya Om. Yang maunya kan di sini harusnya kan di sini. Seperti ini. Ini hancur, sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi ini nanti harus dibawa ke tukang puput, dipopok terus dipuput lagi. Untuk tanda kiri kanannya ini untuk pemasangannya nanti harus disesuaikan, ini garisnya harus sesuai ya. Ya maka dari itu nanti untuk biaya juga katakan ya lumayan. Kalau di sini bongkar torsi ya sekitar berapa aja? Ya, sekitar 3 jutaan ya untuk saat ini mungkin. Bongkar pasang torsi ya. Mungkin sekitar segituan, 3 jutaan. Nanti jelasnya nanti tanyakan EPS nanti. Karena ya mengingat pengerjaannya yang ini ya susah terus prosesnya juga tidak mudah, terus juga tidak jarang, makanya itu bengkel-bengkel kaki-kaki yang biasa nangani mobil cepat juga banyak yang tidak mau untuk menangani busio seperti ini, karena juga harus dilepas semua ya asnya. Oke ya Omku, itu nanti dibawa ke tukang bobot dulu, sudah terlepas. Nanti mungkin tinggal ngelepas yang apa, arm yang ini. Setelah itu dibawa ke tukang bobot. Oke, cukup sekian dulu edukasi dari saya. Ini nanti diganti, setelah dibobot diganti dengan piring yang baru. Nanti naikannya juga terasa beda, nanti pasti lebih empuk kalau sudah dibereskan torsinya. Ini setelah ini dilepas asnya, dilepas armnya, terus dibawa ke tukang bobot. Mungkin pengerjaan di tukang bobot ya kalau cepat ya sehari, kalau ada antrian ya 2 hari. Maka dari itu kalau perbaikan torsi seperti ini harus tinggal ya Omku. Baik ya Omku, cukup sekian dulu saya rasa edukasi tentang kaki-kaki yang menggunakan sistem torsi untuk Pusio 206. Atau untuk busio-busio yang lain saya rasa sama, kalau yang menggunakan torsi ya seperti ini cara penanganannya. Terus indikasi kalau torsinya kena yaitu naikannya jadi keras, terus kalau dilihat kena lubang atau kena polisi tidur atau jalan yang tidak rata, ban belakangnya bergetar, mantulnya sangat ini, tidak bisa sekali ayun kayak mobil umumnya, jadi bergetar terus, mantul-mantul terus. Kalau bahasa sininya drinding ya, bannya itu drinding ya, dribble gitu. Oke Omku, saya rasa cukup sekian video dari kami. Jangan lupa like dan komen serta share kalau video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.